Shalom Bapak Ibu persekutuan yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam program Sejenak Bersama Tuhan, Jemaat GBI Papua Ebenezer Kelapa Lima Merauke. Bapak Ibu terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum ada dalam renungan kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Tuhan boleh memberikan kami napas hidup sehingga kami boleh menikmati hari-hari indah ciptaan Tuhan. Untuk mengawalinya semua ya Tuhan, izinkan kami untuk memperkuat diri kami, iman dan percaya kami lewat renungan yang akan kami bawakan. Biarkanlah setiap kebenaran firman yang tertabur ini dapat menguatkan hati, iman dan percaya setiap jemaat yang mendengarkannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu persekutuan terkasih yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua orang yang sangat terkenal bernama Fritz Heider dan Donaldson Forsyth. Mereka berdua ahli dalam bidang psychological sosial, berbicara mengenai kondisi yang dialami oleh masyarakat saat ini, yaitu self-serving bias atau kecenderungan membanggakan diri di saat sukses dan menyalahkan orang lain di saat gagal. Nah, self-serving bias ini telah menjadi sebuah penyakit sosial yang menggerogoti integritas bangsa, termasuk juga dalam ranah kepemimpinan, ranah gereja, dan juga keluarga. Hal ini menjadi penyakit rohani yang cukup merajalela, sehingga terkadang orang terjebak dalam situasi self-serving bias. Ketika gagal, dengan mudah ia akan menuding orang lain, menuding sistem, bahkan dia menyalahkan Tuhan. Bisa sebagai penyebab dari kegagalan tersebut. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara persekutuan yang diberkati, kita akan belajar dari pembacaan kita di hari ini, yakni Galatia 6 ayat 5 hingga berakhir pada ayat yang ke-6. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Hendaklah tiap-tiap orang menguji perbuatannya sendiri, maka ia akan bermegah atas dirinya sendiri tanpa membandingkan dirinya dengan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, khususnya surat Paulus untuk jemaat di Galatia, maka kemudian kita akan menemukan beberapa hal yang menjadi penekanan dari surat Paulus ini. Yang pertama, Paulus ingin menguatkan kepada jemaat bahwa mereka harus hidup dan bertumbuh serta berbuah dalam kebaikan sehingga mereka dapat disebut sebagai murid-murid Kristus. Hal yang kedua adalah supaya mereka membebaskan diri dari budaya yang menekan mereka saat itu, yaitu budaya Yudaisme. Nah, firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 3 sampai ayat ke-5, jika kalau kita melihat ada 3 bagian besar yang kemudian disampaikan di sana. Yang pertama, terkait dengan jangan kau pikir dirimu hebat padahal tidak, kau tidak sedang menipu dirimu sendiri. Yang kedua, pujilah perbuatanmu sendiri, bukan membandingkan dirimu dengan orang lain. Dan yang ketiga, setiap orang akan memikul tanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan. Dari ketiga hal ini, maka saya coba menarik 2 pesan yang disampaikan dalam Galatia 6 ayat 3 sampai 5. Yang pertama terkait dengan penipuan diri saat kita menolak kebenaran. Bapak Ibu, terkadang kita sering seperti seorang pemain drama. Ketika kita berhasil, kita dipuji, kemudian kita akan bilang, ini hasil kerja dari saya, ini karena kecerdasan saya. Kita lupa bahwa semua yang kemudian keberhasilan yang kita dapat itu merupakan talenta atau merupakan berkat yang Tuhan sementara kasih ke kita. Tetapi karena kita haus dengan pujian, kemudian kita melupakan peranan Tuhan di dalam kesuksesan tersebut. Tetapi ketika saat gagal, kemudian kita mulai menggerutu, kita mulai mencari kambing hitam, kita mulai berbicara bahwa karena rekan kerja saya tidak kompeten, karena pelayan yang sama-sama dengan saya tidak bisa diandalkan, tidak bisa mendukung. Bahkan kemudian kita pun berkata bahwa Tuhan tidak adil.
Di dalam hal ini terkadang kita melupakan introspeksi bagi diri kita sendiri. Makanya surat Galatia ini dia berbicara mengenai kalau kita menipu diri kita dan kita mengatakan bahwa kita memiliki sesuatu padahal sama sekali tidak. Hati-hati Bapak Ibu, kita sementara menipu diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu, terkadang kita membohongi diri kita dan kita kehilangan kesempatan untuk bertumbuh, kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk dibentuk oleh Tuhan. Hal ini membuat kita terjebak dalam ilusi bahwa kita lebih hebat daripada sebuah kenyataan. Hal kedua, yaitu tanggung jawab pribadi. Mengapa hal kedua ini sangat penting kalau kita lihat dalam Galatia 6 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Tanggung jawab pribadi adalah sebuah jalan keluar dari ilusi, dari untuk diri kita sendiri. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi sempurna Bapak Ibu, tetapi untuk jujur dan bertanggung jawab. Makanya di sana bilang, ujilah dirimu sendiri. Kalau ada sesuatu yang kita dapat dalam diri kita, bahwa kita gagal, harusnya kita yang bertanya, salah saya di mana? Apa yang harus saya buat? Apa yang harus buat saya bisa merubah supaya tidak terjadi kesalahan? Yang berikut Bapak Ibu, apabila kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka biasanya akan melahirkan dua hal. Yang pertama, kesombongan, dan yang kedua adalah keputusasaan. Karena kalau kita mencoba membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan bilang, oh ekspektasi, orang ini dia luar biasa, orang ini dia hebat. Melahirkan kesombongan dan ego dalam diri kita. Tetapi apabila ekspektasi itu kemudian dia tidak sesuai ataupun melampaui dari yang kita inginkan, itu kita akan terjebak dalam sebuah keputusasaan. Rupanya orang yang kemudian kita pandang enteng lebih hebat daripada yang kita kira. Dan yang ketiga, pikul tanggung jawabmu. Bapak Ibu persekutuan, Tuhan tidak bertanya siapa yang salah, tetapi apa yang telah kau lakukan, untuk apa yang telah kuberikan padamu. Itulah pikulan tanggung jawab yang harus kita pikul Bapak Ibu. Tidak perlu kita mencari kambing hitam dan menyalahkan orang lain atas setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, oleh sebab itu, self-serving bias, kita harus keluar dari hal tersebut. Dalam pekerjaan, contohnya Bapak Ibu. Jika sukses, kita harus katakan bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Dan ini adalah sebuah kerja tim. Bukan karena saya. Dan tidak perlu harus bertepuk daya, ini karena saya. Dan apabila kita gagal, kita harus katakan apa yang bisa kita pelajari dari hal ini. Dalam keluarga, Bapak Ibu, stop selalu untuk mengatakan saya yang selalu benar dan dia yang selalu salah. Banyak sekali keretakan dalam rumah tangga Kristen, bahkan kehancuran, disebabkan karena selalu memandang diri saya yang benar dan dia yang selalu salah. Tetapi mulailah katakan aku yang bertanggung jawab dan marilah kita perbaiki bersama-sama. Dan juga di dalam pelayanan Bapak Ibu, jangan bangga ketika banyak jiwa yang kita menangkan, ketika pelayanan sukses. Jangan kita bangga bahwa itu adalah hasil karya kita. Tetapi harus kita sadari bahwa dalam setiap keberhasilan pelayanan, yakin dan percayalah, itu adalah sebuah karya atau kerja dari Roh Kudus. Karena kita hanya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk melayaninya. Bapak Ibu, menutup renungan kita, ada 3 pertanyaan yang patut kita renungkan dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pertama, kapan terakhir kali aku menyalahkan orang lain? Padahal mungkin aku sendiri yang bersalah. Yang kedua, apakah aku lebih sering memuji diri sendiri daripada bersyukur kepada Tuhan? Yang ketiga, bagaimana hidup aku akan berubah jika aku benar-benar jujur pada diri sendiri? Persekutuan terkasih, ingatlah
kebenaran yang pahit akan lebih baik daripada kebohongan yang nyaman. Hanya ketika kita berhenti membohongi diri, kita benar-benar bisa bertumbuh dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya, dan Bapak Ibu selamat menjalani hari-hari hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.